Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya akan menangis dalam keadaan apapun, kecuali pada saat tidur. Namun, ada kisah 3 bayi ajaib dalam Islam yang berbeda dengan bayi biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada 3 bayi ajaib yang bisa berbicara saat masih dalam gendongan ibunya. 3 bayi ajaib tersebut pernah diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Ahadisul Anbiya. Berikut adalah kisah ketiga bayi ajaib. Pertama, Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi. Kisah bayi Nabi Isa tercantum dalam Al-Quran surah Maryam ayat 16-36. Kisah ini dimulai saat Maryam diberi kabar gembira oleh malaikat Jibril bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki suci. Maryam pun kaget. Ia tak habis pikir bagaimana ia bisa mengandung sedangkan disentuh oleh seorang laki-laki saja tak pernah ia rasakan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tidak mungkin. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak, hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Maryam mengasingkan diri dengan kandungannya itu dari hingar-bingar manusia. Hingga masanya tiba ia merasakan sakit akan melahirkan. Setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ia pun membawanya kembali pulang ke kampung halamannya. Kedatangan Maryam mendapat cemoohan dan cibiran. Orang-orang berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan pula perempuan pezina." Mendengar hal tersebut, Maryam tak kuasa menantang mereka dan mengusulkan agar bertanya langsung kepada anaknya yang masih bayi bahwa ia bukanlah pezina. "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan?" jawab mereka. Namun Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi dalam gendongan Maryam pun dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba berbicara, "Sesungguhnya aku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberiku kitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Kisah bayi ajaib selanjutnya adalah bayi pembela Juraij di kalangan Bani Israel. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki bernama Juraij sholat di musala. Saat menjalankan ibadah sholat, ibu kandungnya datang menemuinya dan memanggil-manggil namanya, "Juraij, Juraij." Meski bimbang untuk menjawab panggilan ibunya atau meneruskan sholatnya, akhirnya ia memilih untuk meneruskan sholatnya. Sang ibu geram tak mendapati jawaban anaknya yang ia panggil-panggil namanya. Lantaran sudah sakit hati, ibunya Juraij pun berkata, "Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sebelum engkau memperlihatkan ia perempuan-perempuan pezina." Doa sang ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Juraij yang masih di musala didatangi oleh perempuan cantik yang merayu untuk bercumbu dengannya. Juraij menolak dengan keras, sebab ia memang dikenal dengan seorang yang alim dan ahli ibadah. Kecewa dengan penolakan Juraij, perempuan itu pun mendatangi laki-laki pengembala kambing, merayu dan mengajaknya melakukan perbuatan zina. Perempuan tersebut pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia mengaku pada kaum Bani Israel bahwa anaknya tersebut adalah hasil hubungan gelapnya dengan Juraij. Sontak kaum Bani Israel pun marah. Mereka berbondong-bondong menyerbu tempat peribadatan Juraij untuk mereka hancurkan. Mereka tak henti-hentinya mencela dan menghakimi Juraij. Juraij yang merasa tidak bersalah mencoba untuk mendinginkan suasana. Segera Juraij mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat, meskipun musolanya sekarang telah hancur lebur.
Juraij pun mendatangi bayi kecil yang dituduh sebagai anaknya dan bertanya, "Siapa bapakmu?" Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang soleh, anak laki-laki yang masih bayi itu pun menjawab, "Sang pengembala." Mendengar jawaban bayi tersebut, penduduk kaum Bani Israel pun malu lantaran telah menuduh yang tidak-tidak. Mereka telah menghancurkan musola Juraij. "Kami akan membangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas, wahai Juraij," kata mereka menyesal. "Tidak perlu. Cukup kalian bangunkan dari tanah saja," jawab Juraij dengan bijaksana. Karena ia sadar apa yang menimpa dirinya memang murni dari kesalahannya, yang mengabaikan panggilan ibunya ketika melaksanakan sholat sunnah. Padahal meneruskan melaksanakan sholat yang tidak wajib adalah sunnah, sedangkan menjawab dan berbakti kepada ibu adalah wajib. Bayi ajaib yang ketiga, yakni seorang bayi dari kaum Israel. Bayi yang dapat berbicara ketika masih dalam gendongan ibunya juga terjadi lagi di antara kaum Bani Israel. Suatu hari ada seorang ibu menyusui anak laki-lakinya. Tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki gagah, tampan dan berpenampilan bagus lewat dengan menunggangi kudanya. Sang ibu yang takjub dengan laki-laki tersebut pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak laki-lakiku ini sepertinya." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang anak yang masih disusui ibunya melepaskan susuannya dan menoleh ke arah penunggang kuda yang tampan dan gagah itu, seraya mengatakan, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku sepertinya." Setelah mengatakan itu, sang bayi kembali menyusui ibunya. Tak berselang lama, ada seorang hamba sahaya, budak perempuan, lewat di depan ibu yang masih menyusui anaknya. Melihat budak yang lusuh dan berpenampilan kurang menarik itu, sang ibu pun melontarkan doanya, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan anak laki-lakiku seperti budak perempuan ini." Mendengar doa ibunya, bayi laki-laki itu langsung melepaskan susuannya dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Mendengar doa anaknya selalu bertolak belakang dengannya, sang ibu kaget dan menanyakan alasannya. "Kenapa kau berdoa demikian, wahai anakku?" Laki-laki penunggang kuda yang tampan dan gagah tadi adalah sosok figur yang sombong. Sedangkan budak perempuan ini telah difitnah oleh kaum Bani Israel bahwa ia telah mencuri dan berzina. Padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan keji tersebut. Kisah bayi ajaib yang ketiga ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah melihat seseorang dari luarnya saja, tapi lihatlah akhlak dan budi pekertinya. Karena itulah yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, kata bayi itu. Demikianlah kisah 3 bayi ajaib dalam Islam dengan kuasa Allah. Mereka dapat berbicara saat dalam gendongan ibunya. Menurut riwayat lain mengatakan bahwa sebenarnya ada 7 bayi, bahkan riwayat lain ada yang menyebutkan 11 bayi yang dapat berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.